Subtema 2, Pahlawanku, Kebanggaanku, Pembelajaran 1. Benny ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Perhatikan cerita berikut. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arupalaka Laten Rita Tato Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintahan bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Cara kita menghargai jasa para pahlawan adalah: yang pertama, dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Yang kedua, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Yang ketiga, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Yang keempat, ikut mendoakan arwah pahlawan. Yang kelima, melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Coba amatilah gambar berikut. Sepulang sekolah, Benny menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Benny bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dahulu berkomunikasi ketika perang? Benny sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Amati gambar berikut ini. Kita akan mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Berikut langkah-langkah percobaan berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Yang pertama, duduk bersama temanmu dan kelompokmu. Yang kedua, perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. Yang ketiga, gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Yang keempat, diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman atau lapangan. Yang kelima, setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berada di sekitar kita. Yang keenam, setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Yang ketujuh, pantulkan cahaya ke tempat yang disepakati.
Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menjadi raja kerajaan Makassar pada tahun 1653 sampai dengan 1670. Di bawah kepemimpinannya, Makassar mengalami puncak kejayaan. Sultan Hasanuddin gigih menentang penjajahan VOC Belanda. Karena kegigihannya melawan monopoli perdagangan Belanda, Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai dengan 1636. Pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam.